Setelah sekian lama, kita hari ini akan membahas masalah saraf kejepit. Udah ratusan orang kena saraf kejepit, ada yang kakinya mengecil, ada yang saraf kejepit dari pundak ini ke atas, ini ke atas, ini ke atas. Terus kemudian ada saraf kejepit kaki sebelahnya aja sampai ke sana itu sakitnya luar biasa dan setiap hari dia berteriak-teriak. Nah, itu banyak masalah saraf kejepit, tapi ini yang paling kompleks, paling sulit, paling rumit. Karena dia kena bukan di jaringan saraf besar, saraf ini dia kena di serabut saraf, dan bahkan yang di tulang belakang ini, di atasnya tulang ekor, di atas tulang ekor itu tulang ekor. Nah, itu ini trouble-nya dari sini sampai kemari. Ini kena di serabut saraf. Kalau di serabut saraf itu yang paling sulit, dan saya termasuk baru beberapa aja yang ketemunya orang mengalami saraf kejepit. Nah, ini nih yang saya kasih tanda. Ini adalah titik yang terkena, yang mengalami gangguan sehingga memang sakit di sini bisa nggak seberapa, tapi bisa juga ini. Cuman ini sakit ini sampai ke wilayah ini nih, yang saya kasih tanda panah ini. Nah, ini narik kemari, berujungnya di bagian pangkal paha depan. Ini kanan kiri kena itu, yang saya kasih tanda juga. Nah, itu berujungnya di pangkal paha ini. Ini saraf ini, nah ini melingkar, saraf lingkar disebutnya begitu. Nah, kalau kena di wilayah ini dan ini kan tidak bisa ditekan dengan terapi air panas pun, ini tidak bisa ditekan dengan keras karena itu akan mengganggu sendi, persendian, susunan sendi yang ada di wilayah sekitar pinggang, batas pangkal paha, pinggang belakang, pinggul ya disebutnya pinggul. Nah, itu dia akan efeknya. Nah, ini efeknya. Nah, ini dia udah berasa. Ini di sini ya, ini efek ini akan bisa berhari-hari dan sakitnya luar biasa gitu. Ini jadi orangnya sebenarnya masih muda, berapa bro? 31. Baru 31. Ini dia kena dari umur 29 ya, 28 dia udah kena. Dan karena ini efeknya ke depan, ini penanganan yang saya anggap bukan sulit lagi tapi rumit. Nah, ini sampai kemari. Nah, ini kena ini jaringan yang saya tanda ini udah jaringan yang kena. Ini eksekusinya, ini paling hari ini kok bisa saya buka aja dulu jalurnya, baru nanti di lain waktu di press. Dan ini tidak hanya di situ, di sini pun kena. Tuh, yang ada saya kasih tanda. Saraf kejepit apakah harus operasi? Ada sebagian orang yang melakukan operasi, tapi biasanya dokter akan mengatakan tingkat kesembuhannya 50-50. Itu pasien saya ya pengakuannya. Jadi mereka mengatakan 50% bisa sembuh total, 50% di kursi roda gitu berakhirnya. Ini dia kena kemari. Ini kalau saya tekan tuh. Nah, itu dengar suaranya dia tuh. Ini ada pengerasan di jaringan ini. Dia kena di serabut saraf, tapi pada akhirnya kena dia saraf besarnya pun, jaringan otot bahkan ini kena juga. Tuh. Nih. Nah, itu sama seperti yang di sini. Nah, ini. Di sini tidak terlalu, tapi di sini kena ya. Ini ketarik. Memang dia tidak mengecil, saraf ini dia punya penyakit ini seperti ringan. Nah, tapi kalau bagi seorang terapi seperti saya, ini penyakit dia berat. Beratnya kenapa? Karena kena di serabut saraf. Serabut saraf itu jumlahnya bukan ribuan, bukan ratusan, bukan ribuan ya. Nah, ini juga ini kena nih. Ini kaki yang sebelah kanan tuh. Nah, itu berakhir sampai di sini. Nah, di sini nggak terlalu, tapi ini kena. Ini penanganan yang seperti ini, penyakit yang berhubungan saraf kejepit, memang terapinya nggak bisa sekali. Apalagi ini sampai ke pangkal paha depan. Itu kayak ngunci. Ini kalau dia duduk, kalau saya perhatikan, dia terus nggak bisa tenang, bergerak terus. Apa ya istilahnya itu? Ngulet begitulah. Apa ya? Bahasa gampang ya, ini kena nih. Ini samping loh, ini pas samping nih saudara-saudara. Apakah saraf kejepit bisa pulih permanen? Iya.
bisa pulih apabila melalui beberapa kali terapi. Nggak mungkin saraf kejepit yang sudah lama bisa disembuhkan hanya dengan 3 kali 5 kali terapi. Saya biasanya kalau seperti Pak Haji yang pernah saya tangani itu 11 kali, tapi dia sudah nggak bisa jalan, udah nyaris hampir dioperasi. Nah ini kena titik ini saudara, ini kena nih, titik ini kena dan ini agak lebih panjang. Ini kalau saya tekan ini seperti ini ya, itu nah dia itu ngerasa sakit yang luar biasa itu. Nah terus tanda panah ini adalah tanda bahwa jaringan ini pun kena. Ini L-nya pinggang ya disebut, dari L-nya pinggang ini kena sampai ke jaringan bokong. Ini jaringan bokongnya kena. Nah, terus obat saraf kejepit apa gitu selain terapi? Ya yang paling bagus pakai jintan hitam ya, jintan hitam, kemudian ditambah dengan biji pala, kapulaga dan cengkeh itu yang dimasak. Nah saraf kejepit ini macamnya banyak, beragam. Itu sama seperti stroke yang saya tanganin, ada yang kena di motoriknya, ada yang kena di saraf anatominya bagian saraf, dia kena di saraf tepinya, ada yang kena di saraf otonom. Nah kemudian ada lagi di memori hilang, sehingga ingat nama sendiri pun nggak bisa. Ada di saraf emosionalnya. Jadi kembali kepada saraf kejepit ini yang dialami saudara kita ini memang nggak ada yang kecil, badannya memang kayak gini, nggak ada, kakinya pun nggak kecil, tapi kena di serabut saraf dan deket tulang belakang ini. Nah ini tulang belakang, malah yang ini di atas tulang belakang, ini di samping tulang belakang. Ini penanganannya ya lumayan rumit dan harus berkali-kali, apalagi nih orangnya tidak diam, aktivitasnya banyak. Kemudian kalau dari segi penanganannya ini ya termasuk ada pernah berhenti kemarin, COVID tinggi sekali, dia nggak bisa kemana-mana, sama saya juga kayak gitu. Nah jadi terus ini wilayah ini, nah ini sakit, ini sangat sakit sekali tuh, itu sakit tuh, itu sakit. Nah ini harus diurai. Ini karena ini baru pertama saya ulang, jadi ini harus saya urai dulu jaringan urat mana yang yang bermasalah, kemudian baru mungkin di terapi keduanya baru pakai air panas lagi. Ini bisa sembuh tapi bakal makan waktu yang lebih lama. Tapi kalau dioperasi dengan serabut saraf ini kemungkinan dia bisa lumpuh ya. Jadi jelasnya bisa diterapi kalau obatnya itu tadi. Yang paling penting ada jintan hitamnya, atau kalau enggak pakai abatus sauda juga bisa. Nah ini langsung panas ini. Yang tadi saya tekan dikit, ini panas nih. Ini langsung panas. Nah, dan itu orangnya udah kayak pantau itu. Nah seperti kayak apa ini, kayak kejang-kejang. Nah jadi demikian tentang saraf kejepit. Saraf kejepit jenis apapun, kalau kenanya di sini dia bisa sesak napas, sakit luar biasa. Bisa juga saraf kejepit dari sini lehernya, dari sini kemari nih, sini kemari. Atau saraf kejepit yang dari sini wilayah ini terus sampai kemari. Ada saraf kejepit yang dari sini, nah ini sampai ke kaki tuh, dari sini. Tapi yang paling umum saraf kejepit itu di sebelah, tidak dua kanan kiri. Kalau dia ini kena dua-duanya, kanan kena kiri kena, dan ini udah lama gitu, udah tahunan gitu. Jadi untuk pemulihannya butuh waktu lebih lama. Ya paling kalau dioperasi ya bisa berhasil operasi itu, tapi dokter selalu mengatakan 50% sembuh, 50% ya terduduk di kursi roda, artinya 50% sembuh, 50% gagal. Jadi demikian saudara-saudari, sekilas tentang saraf kejepit. Apapun yang keluhan Anda dengan masalah yang sama, boleh Anda tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.